Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu. Apa kabar? Baik. Luar biasa atau baik? Luar biasa. Oke, jadi tadi kan sudah di coach kita Pak Santoso ya. Pak Santoso sudah mengasih satu terapi itu untuk menghilangkan semua sampah-sampah yang ada di badan kita, di tubuh kita. Karena kalau sampah ini masih ada, unek-unek kita masih ada, ini unek-uneknya masih banyak nih, Anda nggak akan pernah bisa sukses dalam bisnis ini. Karena itu mengganggu terus. Ibaratnya kata orang ada jin dalam tubuh kamu, dan kan ada setan, gitu. Ini perlu dibuang. Yang ada dipukul-pukul itu apa namanya tuh? Iya. Hah? Iya. Diruqyah kata orang kan gitu. Diruqyah, dipukul sama sapu kayak sama rotan kayak seperti itu. Nanti baru dia bisa tenang ya, baru bisa dia berjaya. Selama masih ada sampah, selama masih ada unek-unek, baik sama downline, baik sama upline ya, baik sama support system, unek-unek itu masih ada tuh. Itu singkirkan dulu semua, kembali ke nol, bersih lagi, terbang lagi, begitu. Karena perjalanan kita masih panjang. Ya, platinum director aja belum ada, gimana? Kan baru mulai. Di Malaysia itu udah ada banyak platinum director. Ya, saya lihat diamond director, ruby director sudah ada. Kalau saya lihat itu sebenarnya ketahanan. Saya pernah 3 kali dalam bisnis begini, 3 kali. Pak Irfan tahu. Posisi teratas, bukan saya sombong nggak. Kalau hanya menengah gitu, itu banyak kan gitu, itu biasa udah saya lihat. Karena dalam perjalanan itu sebenarnya kita ketahanan. Ini sampah dibuang, nanti ada lagi sampah yang baru. Sampah dibuang, ada sampah baru. Tapi Bapak bisa bertahan nggak di dalam bisnis ini? Kalau sampah itu masih ada, pasti nggak bisa bertahan. Tapi ketahanan Bapak di sini yang penting, ketahanan Ibu dalam bisnis ini. Ya, dalam menjalankan itu perlu ketahanan. Saya udah pernah seperti itu tahun 9 waktu MLM yang pertama. Pak Irfan dulu posisinya itu Pak Irfan gold diamond. Kami udah lama nih ketemu Pak Irfan, udah hampir 20 tahun di Pekanbaru. Saya waktu itu tinggal di Pekanbaru. Saya lebih tinggi. Saya waktu itu diamond. Tapi Pak Irfan udah kemana-mana, dia pun sampai puncak di Sanho, kalau nggak salah ya, dengan Irwansyah. Tapi saya lihat upline ini bisa semua. Tapi upline Pak Irfan juga hebat, saya lihat juga seperti Irwansyah kan gitu. Tapi Pak Irfan juga hebat, buktinya di sini kan bisa bangun rumah seperti ini. Padahal posisi kami juga sama. Intinya apa? Intinya apa coba? Karena Pak Irfan positif terus. Hari ini Pak Irfan walaupun seperti ini, dia positif. Ya kan? Saya juga positif. Ya kan? Saya juga positif dengan bisnis ini. Saya positif, makanya diundang Pak Santoso supaya semuanya ini berpikiran positif. Selama masih ada negatif, ini nggak bisa berjalan di bisnis. Betul. Masih ada unek-uneknya kan gitu. Makanya hari ini dikumpulkan bagaimana kita berpikiran positif. Ya, Pak Irfan, apalagi Pak Handoko, dan ini orang-orang lama-lama. Pak Aan ini udah lama banget nih. Kita ini kan orang-orang lama semua nih, yang sudah kenal dengan saya. Tapi kita main lagi di satu bisnis yang selama ini kalau nggak jadi upline jadi downline, kalau nggak jadi upline jadi downline. Di sini nggak apa-apa, kita berjiwa besar. Jadi sekarang hari ini kita mendapatkan satu pelajaran yang luar biasa, di mana pelajaran ini untuk memajukan kita dalam bisnis kita di TDC. Ya? Siap ya? Siap. Jadi kalau ada unek-uneknya tadi Pak Santoso sudah buang. Ya? Jangan lagi disimpan-simpan. Oke. Oke, saya hari ini akan berbicara tidak yang seperti yang biasa ya, yang panjang lebar. Ini adalah singkat karena ada Pak Santoso ya. Nanti juga akan ada Pak Handoko ya. Jadi saya hanya secara garis besarnya aja dalam bisnis MLM-nya.
Jadi ini MLM-nya nih, intinya MLM. Karena kalau kita kan mau sukses di MLM kan? Betul. Mau sukses nggak di MLM? Sukses, pengen kaya. Kalau mau sukses, mesti ada orang yang mengajari yang disesuaikan dengan bidangnya. Ya kan, bidangnya itu apa di MLM? Ya belajar bukan hanya sebagai bukan hanya sebagai praktisi ya, tapi dia juga pemain. Bukan hanya sebagai dosennya, tapi juga praktisinya, memang orang yang sudah terjun di lapangan, yang sudah menghadapi masalah-masalah yang ibu hadapi, yang bapak ibu hadapi itu ya saya sudah mengalaminya. Ibarat jenderal ya pelurunya sudah pernah lah tertembak, mungkin sudah pernah peluru nyasar di badannya. Nah, kira-kira seperti itu. Betul. Nah, jadi apa yang bapak ibu rasakan sampaikan aja ke saya, pasti saya bisa jawab karena lebih kurangnya sama aja kita. Ya, ini prinsip kesuksesan di bisnis DC. Yang pertama adalah edifikasi. Edifikasi itu adalah memberikan rasa hormat. Karena saya lihat dalam bisnis ini kadang-kadang nggak ada kurang hormat. Kurang hormat kepada downline-nya, kurang hormat kepada upline-nya. Ya. Jadi kita harus memberikan satu rasa hormat, saling menghargai. Ya, saya sama Pak Irfan, saya juga hormat kepada Pak Irfan nih. Kan saya hormat nih. Ya saya datang acara, kemudian kalau dia telepon saya siap, saya datang. Jadi hormat, ya kan? Kita harus saling menghormati, saling menghargai. Setuju. Kalau kita mau sukses, kalau kita berbicara misalnya di atas panggung atau di apa, di podium atau di atas panggung, kita harus selalu memberikan berterima kasih. Saya diperkenalkan bisnis ini oleh siapa? Upline saya. Oleh Pak Isma, gitu loh. Oleh Pak Irfan. Itu harus ada. Jangan merasa aku sendiri yang membuat ini. Belum, karena di jaringan Anda itu ada ikut campur tangan. Banyak orang di situ, ada upline-nya atas. Saya sendiri aja nggak berani saya mengatakan, oh ini kerjaan saya sendiri, nggak berani saya. Ini ada kerjaan Pak Irfan juga, karena Pak Irfan ikut motivasi juga. Ini ada kerjaan saya juga. Ini ada kerjaan mungkin dari orang Malaysia juga, mungkin di grup itu yang memotivasi. Betul. Jadi itu bukan grup saya semua, ya kan? Jadi intinya kita harus saling mendukung. Tidak boleh menjelek-jelekkan. Kalau ada yang menjelek-jelekkan, itu sampah juga, mesti dibuang sampah itu. Ya, betul. Tidak ada yang boleh menjatuhkan, karena dia harus saling memotivasi. Antara downline dengan upline. Tidak boleh menyuruh-nyuruh. Misalnya Pak Ad, tolong belikan rokok, tolong belikan ini, tolong beli ini. Nggak boleh Pak. Ya. Karena ini mitra kita nih, bermitra usaha, bukan anak buah. Betul. Sering-sering sekali saya katakan ini kita di sini bukan anak buah. Ya. Diberikan rokok, belikan ini nggak boleh karena mitra usaha. Jadi harus bukan karyawan kita. Orang itu bukan kita gaji. Ya nggak? Makanya jangan sekali-sekali Bapak menyuruh orang, udah berhenti aja kamu kerja. Kamu buat aja di sini. Besok saya udah pernah begitu. Sampai tidur di masjid orang itu. Kan kasihan kan? Jangan. Ya kan? Akhirnya saya yang ngasih uang ke dia. Karena saya berpikiran saya itu waktu zamannya di Malaysia tuh. Pernah tuh. Hah? Sudah kamu berhenti aja. Nggak boleh. Yang pekerjaan dia sekarang itu untuk menyambung hidup dia. Tetapi dia sudah pegang satu bisnis di TDC untuk membangun masa depan dia. Berarti satu sisi masa depan dia tuh udah terbayangkan 2-3 tahun ke depan dia punya rumah mewah, mobil mewah, kehidupan yang bahagia, sejahtera. Tapi hari ini tidak boleh ditinggalkan. Karena Anda hari ini tuh tidak Datuk Hafiz tidak ngasih uang untuk operasional, bensin segala macam. Lanjut ke martabat ya. Nah, jadi Pak Andi Rapen lanjut martabatnya. Oh, setuju, siap Komandan. Nanti kalau sukses, Bapak di TDC, martabat Bapak buat banyak-banyak. Amin. Nah, pegang suruh orang lain kalau perlu di franchise, kan gitu. Ya, siap. Bapak jadi bintangnya di TDC. Begitu. Nah, karena saya juga punya teman-teman dari zaman dulu begitu, ya. Saya nggak mau menyuruh orang sembarangan, jangan sampai ya, gitu. Ya. Nah, jadi intinya kita harus ada rasa hormat kepada bawahan, kepada atasan. Kita ini adalah satu keluarga besarnya TDC, ya. Saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai. Ya makanya kalau ada orang kan salaman.